Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, pada pada hari Senin ini kelas A16 ya. Kita akan membahas mengenai Sirah Nabawiyah, yaitu pada bagian mukadimah atau pada bagian pendahuluan ya. Ini adalah ringkasan ya teman-teman, yang bukan secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan tidak akan pernah cukup ya waktu untuk membicarakan Sirah Nabawiyah tersebut. Sirah Nabawiyah sangat kaya dengan pelajaran ya, sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga kita terbatas ya dengan waktu, dengan pikiran kita sendiri ya, dan juga dengan uh, apa um, perilaku kita juga ya. Nah, pada pertemuan ini akan membahas mengenai pengertian Sirah Nabawiyah, urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah, dan sumber-sumber Sirah Nabawiyah dan hikmah dan pelajaran ya. Pertama yaitu mengenai apa itu sirah ya. Nah, ini secara artinya ya, bahwa sirah itu adalah secara bahasa ya, artinya adalah jalan ya, yaitu keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Dikatakan seorang memiliki keadaan yang baik ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala khudh khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Yang artinya Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula ya. Nah, ini siratahal ula ya, pada jalannya semula, keadaannya semula ya. Nah, sini kata sirah yaitu siratahal ula, yaitu kepada jalannya semula sebenarnya, bukan keadaannya semula ya. Nah, itu dinisbatkan pada seseorang. Lalu arti sirah secara istilah yaitu kisah hidup yang dan sejarahnya. Kisah hidup dan sejarahnya. Jika disebutkan seorang baca buku sirah fulan, maksudnya ia sedang membaca sejarah hidupnya. Ya. Nah, arti sirah juga merupakan kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan ekspedisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini adalah arti sirah secara istilah dan secara bahasa ya. Secara bahasa yaitu arti secara tersurat ya, dan kalau secara istilah itu adalah secara tersirat ya. Nah, kenapa kita mempelajari sirah ya? Apa sih keutamaan kita mempelajari sirah nabawiyah? Nah, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, kita bisa memahami dan menghayati pribadi Rasulullah SAW ya. Beliau itu adalah manusia yang bukan hanya cerdas, namun beliau ya, yaitu Nabi SAW, adalah benar seorang Rasul, benar seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga kita dapat menanam keimanan di dalam hati kita secara kuat ya, secara teguh ya. Nah, dengan sirah ini akan menguatkan akidah, karena di dalam sirah ini akan ada contoh-contoh ya. Contoh akan menjadi kuat, contoh akan menjadi penguat ya, penguat keimanan ya. Nah, ketika kita ingin menanamkan sesuatu, ya kita harus melihat contohnya. Kita harus melihat apa yang menjadi model atau apa yang menjadi suri tauladan ya. Apa yang menjadi role modelnya ya. Nah, sesuatu yang kita percaya itu akan menjadi kuat ketika kita melihat contohnya ya. Karena itulah memahami dan menghayati melalui sirah ini dapat mengokohkan keimanan.
Lalu agar kita mendapatkan gambaran al-mathalal a'la itu tipe ideal ya, contoh yang paling tertinggi ya, yaitu menyangkut seluruh kehidupan kita ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya, Quran surat Al-Ahzab. Nah, ini adalah apa namanya? Contoh ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab menyatakan bahwa adanya contoh, adanya alamat salah a'la ya. Dengan sirah ini kita akan mengetahui bahwa ada suri tauladan pada ada contoh ya. Ada sejarah yang harus kita pelajari ya. Nah, sirah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu Nabi SAW. Sirah menggambarkan bagaimana perjuangan Nabi SAW saat berdakwah, berusaha payah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, merawat keluarga, menjadi pemimpin negara, menegakkan sistem yang hak, yang benar terhadap apa yang dipimpinnya, merasakan perjuangan beliau SAW, ya, menambahkan semangat berjuang, ya, mengembalikan ruh kita, ruh berjuang kita, ya, dan lain-lainnya, ya, yaitu membuat kita menjadi semakin apa namanya cerdas ya dengan mempelajari sirah, memberi kenikmatan ruhiyah bagi seorang mukmin ya. Nah, ruhiyah. Jadi seorang mukmin ya itu orang yang beriman akan menjadi semakin kuat ruhnya ketika mempelajari sirah ya. Sirah menceritakan secara lengkap kehidupan Nabi SAW bahkan sejak pernikahan kedua orang tua beliau ya. Bagaimana ayah beliau itu Abdullah dan Aminah ya, uh, memang manusia-manusia pilihan ya, manusia-manusia pilihan ya ketika kita mempelajari kedua orang tua beliau ya. Nah, setelah Nabi SAW menerima wahyu ya, kisah kehidupan beliau bahkan tercatat dengan lebih detail ya. Selain istimewa karena keuniversalannya ya, umum ya, sesuatu yang umum ya, menjadi sesuatu yang bisa dicontoh oleh siapapun ya. Tidak ada nabi lain yang memiliki sejarah selengkap Rasulullah SAW ya. Lalu mempelajari sirah ini juga membantu kita memahami Al-Quran ya, karena memang Al-Quran itu dibahas secara global ya. Contoh misalkan sholat ya. Dalam sholat itu di Al-Quran hanya ada ayat yang menganjurkan kita untuk sholat, kita untuk ruku, sujud ya, tapi kita tidak tahu bagaimana detail rukunya itu seperti apa, sujudnya seperti apa. Nah, dengan sirah ya kita mempelajari sejarah ya bagaimana Rasulullah SAW itu sujud, ruku, dan sholat itu seperti apa ya. Nah, ini ya banyak dari ayat Al-Quran yang baru dapat dijelaskan dengan sirah Nabi SAW atau dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Membantu muslim mendapatkan pemahaman yang benar tentang pengajaran keislaman yang benar dan menyeluruh terkait akidah, dakwah, tarbiyah, hukum agama, dan lain-lain ya. Lalu dengan mempelajari sirah ini kita juga bisa meningkatkan wawasan keislaman kita ya. Dapat meningkatkan apa namanya pengetahuan keislaman kita. Karena pada saat itulah kita akan mengetahui bagaimana Islam itu berkembang ya. Islam itu dikembangkan dengan cara seperti apa ya. Dan juga kita akan tahu bagaimana pembinaan, bagaimana pendidikan, bagaimana dakwah perjuangan Islam ya. Lalu juga memahami bagaimana cara perubahan individu ya, bagaimana Rasulullah SAW itu secara individu dan kolektif ya. Nah, bagaimana Rasulullah itu merubah orang per orang dan bagaimana merubah suatu kondisi secara keseluruhan dan secara bersama-sama. Lalu mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang yang memiliki banyak sekali kemuliaan-kemuliaan ya, dianugerahi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, walaupun kita memuliakan Nabi SAW, tapi kita jangan sampai mengkultuskan Nabi SAW itu seperti yang orang-orang Nasrani lakukan pada Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, dengan mempelajari sirah ini, sejarah ini, kita akan mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi SAW ya, sehingga kita akan menjadi cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu cinta kepada umatnya, ya, cinta kepada
umatnya, terutama umat akhir zaman ini ya. Bahkan dikatakan ya dalam sebuah hadis an Anas bin Malik ana rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'atu ya Rasulullah qala ma'atta laha qala ma'atta laha min kathirin salatin wala saumin wala sadaqah walakinni ahabbullaha wa rasulah qala anta ma'a anna ahbabta sahihul Bukhari ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah beliau menjawab beliau berkata apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya orang tersebut menjawab aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat banyak puasa dan banyak sedekah tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dengan mencintai Allah dan Rasulnya, ya maka kita akan menjadikan itu bekal ya, untuk menghadapi hari akhir, ya hari kiamat kelak, ya. Karena kamu akan bersama dengan orang yang kalian cintai, ya. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa anta ma'a man ahbabta ya kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai ya dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW kita akan mencintai Rasulullah ya akan mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW bagaimana beliau itu mencintai kita dan kita mencintai beliau dan kita akan dibangkitkan bersama beliau ya. Sirah adalah satu-satunya yang dapat membantu kita menghilangkan keraguan terhadap kejujuran, kemurnian dan ketulusan Nabi SAW dan dakwah beliau. Ya, karena banyak sekali fitnah-fitnah ya, yang diutarakan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Ya, bahkan beliau menghujat ya Nabi SAW. Ya, nah ketika kita mencari sirah secara benar, kita akan tahu bagaimana Rasulullah SAW itu kejujuran beliau, ya kemurnian dan bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah dan mengajak ya umat ini untuk tauhidullah untuk mentauhidkan Allah secara tulus ya karena banyak sekali kisah-kisahnya nanti ya bagaimana Rasulullah SAW itu ditawari dengan berbagai macam harta ya kekuasaan ya nah beliau menolak itu semua ya nah sumber-sumber utama dalam sirah yang pertama adalah Al-Quran ya nah karena Al-Quran itu adalah sumber yang pertama ya yang mana menjadi al-masadirul ahkam ya yang menjadi dasar-dasar hukum ya itu adalah sirah nabawiyah ya Al-Quran bercerita tentang masa kecil Nabi Isa alaihissalam ya Nabi SAW ya dan Nabi yang lainnya ya dalam Quran surat 93 ayat 6 yaitu alam yajidaka yatiman fa'awa ya bagaimana Nabi SAW ya bagaimana Nabi ya itu didapati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui Halimatus Sa'diyah ya, melalui ibundanya Aminah ya, dalam keadaan yatim ya. Dan juga bagaimana akhlak Nabi SAW yang dalam Al-Quran diceritakan dalam Quran surat Nun ya, ayat ketiga, wa innaka la'ala khuluqin azim ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang azim itu suatu yang luar biasa ya, yang agung ya. Nah, Al-Quran menyebutkan secara global ya, secara umum ya, secara umum. Sebagaimana Al-Quran juga menceritakan perang Badar ya dalam Quran surat Al-Anfal ya, lalu perjanjian Hudaybiyah dan lain-lain ya. Banyak sekali Al-Quran itu menceritakan bagaimana kisah-kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW dan juga mengenai Nabi SAW ya, dan para sahabat. Nah, Al-Quran menceritakannya secara global ya. Al-Quran juga tidak disusun berdasarkan urutan sejarah ya. Al-Quran itu jadi memang secara globalnya ya, secara garis besarnya ya. Nah, Al-Quran menyusun sirah itu memang tidak secara urutan dari tahun pertama, misalkan dari pertama kali Rasulullah SAW itu dilahirkan tidak, tapi secara global, secara garis besarnya ya. Nah, yang kedua adalah sunnah, yaitu hadis ya, sunnah nabawiyah yang sahih ya. Nah, ini memang lebih rinci ya. Contoh misalnya tadi ya, sholat ya. Dalam hadis-hadis itu bagaimana Rasulullah SAW itu sholat ya, itu secara detail ya. Terutama kitab-kitab hadis-hadis yang sahihain ya. Sahihain itu yaitu Bukhari Muslim ya.
Kalau ada Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad dan lain-lain ya. Nah, kan tapi sunnah pun juga dia masih apa namanya belum berurut ya, belum berurut. Hanya dia detail tapi belum berurut ya. Hanya berdasarkan pada peristiwa-peristiwa saja ya. Asbabul wurud saja ya kalau sunnah ya. Nah, memang dari Al-Qur'an, dari sunnah hadis yang sahih ya, itu disusun ya menjadi sebuah rangkaian kisah kehidupan Rasulullah SAW ya. Nah, dalam slide itu kita akan dapati bagaimana sifat fisik Rasulullah SAW, kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, cara dan adab beribadah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, secara lebih mendetail di beberapa kisah ya. Namun kitab hadis tidak disusun berdasarkan urutan waktu dan kisah dalam sirah ya. Hanya berdasarkan pada asbabul wurudnya saja ya. Hanya kumpulan saja, belum sampai diurut. Lalu juga syair-syair ya pada zaman kerasulan ya, karena ada beberapa sahabat Rasulullah SAW itu membuat syair untuk menandingi syair orang-orang kafir ya. Nah, kalau orang-orang kafir itu suka buat syair ya, sama seperti sekarang ya, hanya saja kalau sekarang itu syair-syairnya itu atau lagu-lagunya itu sifatnya itu tersembunyi ya. Nah, ini ya tersembunyi ya, sifat-sifat itu tersembunyi kalau sekarang. Kalau dahulu kala mungkin ada yang secara terang-terangan, tapi kalau yang terang-terangan itu sangat jarang karena mereka juga tidak berani ya dalam membuat apa namanya syair yang terang-terangan menghina ya. Tapi secara sembunyi-sembunyi banyak ya seperti menyembah apa syair-syair menyembah setan, menyembah iblis itu ada ya. Nah, dahulu kala pun juga sudah ada ya. Kalau dulu bahkan mereka menghina Rasulullah itu secara terang-terangan ya. Nah, ada sahabat Rasulullah SAW itu membuat syair, membuat ya mungkin sekarang lagu ya, atau mungkin nasyid ya. Nah, salah satu adalah Hasan bin Sabit, lalu Abdullah bin Rawahah ya dan lainnya ya, anhuma ya, membuat syair untuk membalas ya syair orang-orang kafir. Dan dari syair itu juga diketahui bagaimana sirah ya, dan juga dari kitab-kitab sirah terdahulu ya, sirah yang pertama ya, diambil dari para sahabat, bagaimana kisah para sahabat, maka pada saat para sahabat bersama Rasulullah ya, secara turun menurun. Nah, itu pada generasi tabi'in ya, lalu bagaimana sirah itu ditulis kembali ya, seperti Abaan bin Utsman bin Affan ya, Urwah bin Zubair dan lain-lainnya ya. Lalu penyusun sirah generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ishaq atau Ibn Ishaq, Al-Waqidi, Muhammad bin Sa'ad. Lalu kitab Sunan Ibn Ishaq ya, ini sempat hilang, tapi ditulis kembali oleh Ibnu Hisham ya dalam kitab sirahnya. Lalu kitab-kitab sirah tidak hentinya dituliskan oleh para ulama ya. Nah, itu salah itu Syekh Rahman Al-Mubarakfuri ya. Lalu ada beberapa referensi sirah nabawiyah itu seperti sirah Ibnu Ishaq, karya Ibnu Ishaq, as-sirah an-nabawiyah di Ibnu Hisham ya, Tabaqat al-Kubra Ibnu Sa'ad, Tarikh ar-Rasul Muluk karya Imam At-Tabari ya, Dalail an-Nubuwah karya Al-Asbani ya, As-Samailul Muhammadiyah karya Imam Al-Durmuzi, Zadul Ma'ad ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, As-Safa'ili ya karya Qadi bin Iyad ya, Al-Fusul fi Sirati Rasul karya Ibnu Katsir, lalu Al-Wahibul Laduniyah karya Al-Qustulani ya, dan banyak lagi. Kalau misalnya itu yang kontemporer itu Ar-Rahiqul Maktum ya, itu karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri ya, Sirah Nabawiyah Mustafa As-Sibai yaitu Fiqh Surah karya Said Muhammad Ramadan Al-Buti ya, Said Al-Buti ya, Al-Manhaj Al-Haraki karya Munir Al-Gadban dan lain-lain ya. Banyak ya. Lalu karya-karya referensi sirah yang lain dan bahasa Inggris, Indonesia Inggris sama ya, Syukrama Barakfuri ya, ada Badan Al-Buti, Al-Ghazali ya, Munawar Khalil, Ibnu Hisham, Syekh Munir Al-Gadban ya, Ibnu Jauzi, Dr. Sami Abdullah Al-Maghlus, dan Mustafa Asibai ya. Nah, ini sama ya, yang Inggris pun juga demikian. Nah, dengan mempelajari sirah ini kita akan mengetahui bagaimana sirah ini harus dipelajari oleh umat Islam ya. Penting ya, sebenarnya hikmahnya ini sangat penting. Banyak sekali hikmah-hikmah dalam sirah ya. Baik akidah, tarbiyah, penyucian jiwa ya, tazkiyah ya. Perlunya kita mengenalkan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya pada anak kita dan pada generasi selanjutnya. Dan juga wajib bagi para dai, aktivis dakwah yang untuk mengetahui secara mendalam sirah nabawiyah ya Rasulullah SAW. Dengan mengetahui sirah nabawiyah umat Islam jelas memandang masa depan
merengkuh jaya dunia dan akhirat ya. Orangnya mengambil buku rujukan yang tepat untuk mengetahui sirah nabawiyah ya. Ya inilah pentingnya ya mukadimah ya pada mempelajari sirah nabawiyah ini. Akan kita lanjut lagi ya pada bagian pertama nanti ya. Oke teman-teman, ini mengenai mukadimahnya kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi mengenai sirah nabawiyah ya. Sekarang mengenai sekilas sejarahnya bangsa Arab ya. Ini adalah ringkasan ya teman-teman ya. Jadi dari berbagai macam sumber ya teman-teman ya. Oke, sekilas tentang bangsa Arab ya. Yaitu bangsa Arab ada dari bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab asli dan bangsa Arab pendatang. Nah, bangsa Arab pendatang ini adalah keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Adapun bangsa Arab Ba'idah ya adalah bangsa Arab yang terdahulu ya, yaitu kaum Madian ya, kaum Ad, kaum Samud ya, itu bangsa Arab Ba'idah ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pengertian Arab secara bahasa ya. Arab artinya adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya ya secara bahasa. Atau Arab itu berarti bersih, jernih, arabul ma ya, yaitu bersih, air yang bersih ya. Sofa ya, jernih. Atau Arab juga secara bahasa adalah fasih ya. Nah, makanya kalau bisa bahasa Arab itu lidahnya itu fasih ya. Arabul rajul ya. Ro ya, huruf ro ya. Terus huruf to ya. Sod ya. Itu kan harus fasih ya. Ya. Harus fasih. Nah, maknanya tuh fusoha ya, fusoha atau fasih. Nah, ini adalah dari Muaz bin Jabal. Innal Arabiyal lisan ya. Innal Arabiyal lisan ya, sungguhnya bahasa Arab yang fasih. Wa innama hiya lisanun faman takallama bil arabiyati fahuwa arabi ya. Sungguhnya bahasa Arab itu, lisan bahasa Arab itu ya fasih ya. Bangsa Arab sekelompok umat bernasab kepada Sam bin Nuh, yaitu keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu yang bernama Sam, yang tinggal di Jazirah Arab. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika banjir bandang ya. Nah, Sam ini tinggal di daerah Arab, ya Jazirah Arab. Nah, ummata minan nasi samiyatul asli kana mangsuha sabaha jaziratul Arab ya. Nah, jazirah itu adalah artinya pulau atau semenanjung ya. Pulau atau semenanjung. Nah, jadi jazirah Arab itu adalah dikelilingi laut di hampir seluruh isinya. Dikatakan juga ini adalah pulau ya. Karena ada lautan ya sekeliling semenanjungnya. Sebagaimana dalam peta ya. Nah, ini di sebelah sini ada Laut Merah ya, ada Laut Arab, ada Teluk Arab ya, ada Laut Tengah di sini ya. Nah, karena itu dikatakan ini jazirah itu ya karena dia dikelilingi oleh lautan ya. Nah, adapun pembagian bangsa Arab sendiri ya, itu ada namanya Arab Baidah tadi ya, itu bangsa Arab yang sudah binasa ya. Ini Arab-Arab yang dahulu yaitu orang Samud, Madian, Ad ya, itu adalah orang-orang Arab ya. Tapi mereka sudah dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mereka ini besar-besar, tinggi-tinggi ya, orang Arab Baidah ini ya. Lalu Arab Aribah atau Qatan ya. Arab asli, nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh ya. Nah, tinggal di Yaman dan di Hadramaut ya. Nah, Sam bin Nuh ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam ya, yang soleh ya. Nah, sedangkan kaum Ad, kaum Samud ya, itu adalah Arab-Arab yang Arab asli ya. Mereka tuh yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingkar ya. Ada lagi Arab Musta'ribah atau Adnan. Nah, ini adalah Arab pendatang ya.
yang bermukim di Hijaz, Tihamah dan Najd. Nasabnya disebutkan kepada Adnan, ia keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kaum Ad itu di daerah apa nih? Pemukiman kaum Ad ini ya, ini di dekat-dekat Laut Arab ini ya. Laut Arab itu di daerah apa tadi itu barat tadi ya. Eh, iya barat ya. Nah, pemukiman kaum Ad ini mereka orang-orang Arab asli ya. Tetapi sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum Ad ini ya. Nah, kaum Ad ini mereka bikin tempat tinggal ya dari apa namanya? Dari pegunungan ya. Ilustrasi kaum Ad ya. Nah, kaum Ad, kaum Samud ya. Ini adalah kaum yang sangat besar ya. Orang yang tinggi-tinggi besar-besar. Bahkan rumah-rumah mereka itu terbuat dari bukit ya, dari bukit, dari gunung yang mereka ukir menjadi rumah. Kalau kita mungkin membuat rumah itu dari apa sama ya dari gunung juga, tapi gunungnya kita hancurkan dulu kan biasanya ya. Tanahnya kita gali dulu jadi batu bata ya. Lalu baru jadilah ini apa namanya rumah gitu ya. Nah kalau kaum Samud ini mereka tidak dianjurkan gitu ya. Jadi bukitnya itu mereka langsung ukir ya, langsung mereka pahat ya, langsung mereka pahat jadi rumah gitu ya. Langsung mereka ukir menjadi rumah. Nah, ya inilah apa namanya kaum Samud, kaum Ad yang kekuatan mereka luar biasa ya. Nah, begitu pula dengan kaum Madian ya. Mereka ini sama ya. Mereka orang yang gede-gede besar-besar ya. Dan mereka membuat rumahnya itu langsung dari gunung-gunung ya. Mereka ukir, mereka pahat jadi apa jadi rumah ya. Nah, Arab Aribah atau Arab asli Arab Qataniyah ya. Yaitu keturunan dari Nabi Sam ya. Nabi Sam pada Sam bin Nuh asalnya itu di Yaman ya. Yaitu mereka adalah kaum Saba ya. Abdusyam bin Yasjab bin Ya'rib bin Qatan. Nama seorang pria, nama kerajaan Saba berasal dari namanya ya. Nah, kabilah terkenal keturunan Saba Al-Qataniyah itu Himyar bin Saba, lahirnya kaum Tuba. Lalu ada Kahan bin Saba, di antara keturunannya ada Al-Az, juga bakal kaum Aus, Khazraj dan Khuza'ah Gasan. Ini orang-orang Madinah. Ya. Nah, hikmahnya ya. Jadi orang Madian ya, Samud, Ad, sebagaimana tadi saya katakan ya, mereka tuh tinggi-tinggi besar-besar. Mereka sombong ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka angkuh ya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka ya. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di dunia ini dengan memusnahkan mereka ya. Peradaban mereka hancur ya, padahal peradaban mereka itu luar biasa ya. Dan mereka pun akhirnya musnah ya. Alangkah lucunya sekarang ya ketika kita orangnya kecil-kecil, orangnya pendek-pendek ya, umurnya juga singkat-singkat ya. Kalau orang dulu itu ya, itu umurnya ribuan tahun. Orangnya tinggi-tinggi, besar-besar ya. Tapi mereka sombong dan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ya, kita ya kita ya, kita semua ya di akhir zaman ini orang yang kecil-kecil ya, pendek-pendek dan umurnya juga singkat ya, paling ya 200 tahun lah maksimal itu udah paling bagus banget ya. Namun juga sangat jarang ya 200 tahun, 100 tahun ya. Bahkan salah satu hadis mengatakan bahwa ya paling tidak ya patokannya umur Rasulullah SAW itu 63 tahun ya. Nah, kita ini umurnya singkat ya. Tapi alangkah lucunya kalau kita ini sombong, sombong angkuh ya. Padahal yang dulunya itu orang-orang yang tinggi besar sombong angkuh itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kita gitu ya, yang kecil-kecil ini ya, yang umurnya singkat-singkat ini ya. Nah, ini awal Arab Musta'ribah atau rute hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam
itu berasal dari Palestina ya, dari Syam ya, dari utara. Nah, lalu apa namanya dari Syam ini menuju ke Najd ya. Nah, jadi rutenya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari sini ya, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu ke ini ke Syam ya, lalu beliau ke apa namanya? Dan akhirnya ke sini Tihamah ya, dari Tihamah ini ya. Makkatul Mukarramah ya, Makkatul Mukarramah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya memulai sejarah Mekah ya. Di mana dikatakan dalam sebuah hadis ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana kharaja bi Ismaila wa ummi Ismaila wa ma'ahum sannatun fiha ma'un faja'alat umma Ismaila tasrabu minas sannata qadirun labannaha ala saybiha hatta qadami makata fawasa'aha tahta dahat dahah ya thumma raja'a Ibrahim ila ahlihi fattaba'atuhu umma Ismaila hatta lamma balagu kadaan nadathu min waraihi ya Ibrahim ila man taslukna qala ila Allah qalat raditu billahi robba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Ismail dan ibu Ismail, mereka membawa geriba yaitu kantung tempat air yang berisi air. Ya, ibu Ismail minum dari persediaan air dalam geriba tersebut sehingga ia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibu Ismail mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi gundukan. Ibu Ismail memanggilnya dari belakang, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami? Ibrahim menjawab, kepada Allah. Hajar berkata, kalau begitu aku telah ridho kepada Allah. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ya. Doanya ini diabadikan dalam Al-Quran surat ke-14 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwiya ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yaskurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau itu Baitullah yang di, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Nah, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka sendiri itu disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam sebutan, ya, yaitu dikatakan wadin ghairi zar'in, ya, lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman. Mekah, ya, dalam Quran surat 48 ayat 24, Baqarah Quran surat ketiga Ali Imran, ya, ayat 96, lalu Al-Balad, ya, juga ya, Quran surat Al-Balad ayat 90, surat 90 ayat 4, ya. Al-Baladul Amin juga ya, surat ke-95 ayat ketiga, Al-Baldah ya, Al-Amin ya, dan lain-lainnya, Al-Haram ya, Ka'bah ya, Ka'bah seluruh Mekah sudah tanah suci ya. Nah, adapun yang dikatakan tanah suci itu ada batasnya di sini ya. Nah, ini batasnya ya tanah suci ya. Dikatakan tanah suci itu di sini. Nah, ini boundaries of Makkah Haram area ya. Batas daerah Mekah ya, atau Haram ya, Baitul Haram.
Nah, ini dikatakan ya, sambungannya tadi ya, qala faraja'tu faja'alat tasrabu minasanati wa yadirun labannuha ala sayyibiha hatta lamma fanasiyal ma qalat lahu dhahabatu fanzurtu la'ala uhissu ahada qala fadhahabat fasa'adatis safa fang fang fangzarat wa nazzarat hal tuhissu ahada falam tahissa ahada falamma balagatil wadiya sa'at wa atat wa atatil ma marwah fa'altu dhalika uswa uswata thumma qalat law dhahabtu fanazartu ma fa'ala ta'nis say fadhahabat fanazarat fa idha huwa ala hadhihi ka'annahu yas yang sakhu lil maut falam tuqirraha nafsuha. Beri berkata Allah Hajar kembali ke tempat semula. Dia meminum ya dari geribanya, dari tempat minumnya itu, dan bisa menyusui bayinya hingga ketika air persediaan habis. Dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat, barangkali ada orang. Ya. Peraih berkata, maka dia pergi dan naik ke atas bukit Safa lalu melihat-lihat apakah ada orang. Namun dia tidak merasakan ada seorang pun. Ketika sampai di lembah, dia lari-lari kecil dan mendatangi Marwah. Ia lakukan yang demikian berkali-kali. Kemudian dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Yang dimaksudkan adalah bayinya ya. Maka dia pergi mendatangi bayinya yang ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan seolah-olah menghisap nafas-nafas seperti ini kehausan gitu ya. Sehingga hati Hajar tidak tenang gitu ya. Karena saking panasnya dan juga haus ya. Nah, ini langsung artinya saja ya. Lalu dia berkata sebaiknya aku pergi gitu ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Hajar bolak-balik ya antara Safa dan Marwah yang melihat bayinya lagi gitu ya. Intinya ya. 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Maka dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi dengan bayiku. Ternyata dia mendengar suara, maka dia berkata, tolonglah aku jika memang kamu baik. Ternyata suara itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Perawi berkata, lalu Jibril berbuat dengan tumitnya begini. Dia mengais tanah dengan tumitnya. Perawi berkata, maka memancarlah air dan ibu Ismail menjadi terpelanjat dan segera menampungnya. Perawi berkata Abu Qasim SAW, seandainya Hajar membiarkannya, pasti air akan mengalir. Nah, jadi kalau tidak dibendung ya, pasti air itu akan terus mengalir tuh ya. Perawi berkata, maka Hajar minum air zam-zam tersebut ya, sehingga dapat menyusui bayinya. Nah, ini adalah air zam-zam ya. Dari bibir sampai dasar sumur ini ya. Ini bibir dasar sumur ya. Ini kedalaman mata airnya ya, mata airnya di sini ya, dasar di sini. Jadi air zam-zam itu dia letaknya sekarang di bawah ya. Di bawah dari Ka'bah ya. Kalau dulu itu tidak dibuat sendiri dulu ya. Jadi sejajar dulu ya, tapi sekarang sudah dibuat di bawahnya ya. Ruang bawah tanah untuk minum air zam-zam ya. Lalu keutamaan air zam-zam ya. Nah, air zam-zam ini dikatakan ma'u zam-zama lima suribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya ya. Jadi kalau misalkan pengen niat apa yang baik-baik gitu ya, dan minum air zam-zam itu insya Allah bisa terkabul ya. Innaha mubarakatun wahiyya ta'amu ta'min wa syifa'u sukmin ya. Air zam-zam itu mengandung berkah, makanan yang mengenyangkan dan obat-obatan bagi penyakit ya. Jadi ada obat di dalam air zam-zam.
Khairu ma'in ala wajhil aradi ma'un zamzam. Fihi ta'amun minat tu'min wa shifa'un minas sukmin. Ya. Air terbaik di permukaan bumi adalah air zam-zam yang mengandung makanan dan obat suatu penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, ya. Dalam kitab At-Tabrani, ya, Mu'jam As-Sagir, ya. Nah, telah diceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa bin Utsman bin Al-Aswad, ya, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar yang berkata, aku sedang duduk samping Ibnu Abbas, lalu datang seorang laki-laki kepadanya. Kemudian dia bertanya, dari mana kamu? Dia menjawab, dari Zam-Zam. Dia bertanya lagi, apakah kamu meminum air darinya sebagaimana mestinya? Dia berkata, bagaimana? Dia menjawab, apabila kamu meminumnya, menghadaplah ke kiblat. Bacalah bismillah. Bernafas sebanyak 3 kali. Dan berpuas-puaslah sampai seperti kamu mau keluar lagi. Dan apabila kamu telah selesai, pujilah Allah subhanahu wa Allah azza wa jalla. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya tanda perbedaan di antara kita dan orang-orang munafik adalah mereka tidak berpuas-puas minum air zam-zam. Nah, hikmah dan pelajaran keluarga Nabi Ibrahim AS. Hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang menjadi tempat yang kondusif, ya, di Babilonia itu, ya, Syam, ya, utara, ya. Agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar dan Ismail, ya. Taat kepada Allah walaupun dalam keadaan apapun juga, ya. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di tengah-tengah padang pasir yang sepi, ya, hanya berbekal keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada doa, yaitu doa yang paling utama, yaitu adanya doa, ya, dan sholat, ya. Tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bersandiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketabahan, keikhlasan yang tinggi, ya. Nah, bersama insya Allah, ya. Kita sama lagi, ya.